Cari cewek. Oke. Itu benar-benar solusi. Bro. Cari cewek biar Semoga ada. pas gue udah dapet lo juga masih ya. Amin. Tapi dalam keadaan dia Islam. Amin ya Allah, amin, amin. Disegerakan gua enggak apa-apa. Sama temenin gue main tanggal 25 nyepi ini ya. Gue nggak bakal cetan soalnya. Iya bener ya. Itu orang nyepi aja. Rabu besok ya. Iya, enggak apa-apa sih, Pak. Gua libur kok. Ayo main, kita main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Muhammadus Sulaiman di sini dengerin podcast. Kali ini gua akan membahas terkait tentang asmara bersama sahabat-sahabat gua. Biar lebih enak sih mungkin langsung aja sih ya. Biar gak basa-basi karena ini panjang banget kalau ngobrol sama mereka. Langsung cek. Mantan yang berkesan tuh klasifikasi mantan berkesan tuh kenapa sih? Karena apanya? Bukan karena lamanya lu, Apa? tapi karena kenangannya banyak. Itu kan karena Iya. lama juga. Enggak. Bisa jadi lu ya. Banyak. Kalau sebentar tapi kenangannya sebentar udah- tapi kenangannya banyak tuh ada loh. Banyak bener loh. Jadi kayak misalkan lu pacaran cuma 3 bulan. Cuman banyak momen lo bisa ketemu sama dia, iya. itu banyak Iya. cerita. Kayak Apalagi misalkan setiap hari ketemu terus dia. iya, Lebih intensitas ketemunya kali ya. intensitas ketemu Bukan pun belum karena tentu lama. jadi momen. Iya, bener. Terus tadi kan kalau banyak ketemu. Nih, kayak misalkan gini loh. Momen Lo, itu susah loh didapetin. lo tuh momen tuh bukan berarti setiap ketemu itu bisa jadi Iya, momen. Momen, Loh. iya. Kayak misalkan gini ya, lo pacaran 3 bulan. Iya. Cuman selama 3 bulan ini lo suka ada momen kayak misalkan, ih gue pernah nih ngeband bareng sama cewek gue gitu. Oh iya. Ntar besoknya, ih gue pernah nih masak bareng sama cewek gue gitu. Oh, iya. Nah, itu kan lebih berkesan kan, ketimbang lo ketemu cewek lo cuman sekedar makan biasa, Makan gitu. biasa. Itu nggak ada momennya menurut Itu gue. bukan momen ya. Tapi lebih sesuatu yang belum pernah lo lakuin bareng mantan lo sih, itu momen. Entah nah itu momen. Itu terus tuh ngomong apa ya? Nah itu momen. Iya menurut tapi gua. ya itu momen. Ya makanya itu bener loh. 5 tahun itu ya yang 3 bulan aja terkadang momennya banyak. Momennya banyak. Apalagi yang Apalagi yang 5 bertahun-tahun. tahun. Iya. Apalagi yang 9 tahun tuh kan. Gua nggak Iya, tahu tuh mereka Gua momen. udah tahu ya ngapain sampai aja. kejelekan. Itu kalau udah punya anak Itu mah sampai tahu tai lalatnya di mana aja. sampai ke Ai. Jeruk-jeruk. Ih, si Ucup Enggak tahu ya. nggak ngerti. Iya. Kenapa sih sampai segitu? Karena ini pembahasan udah jam 11 loh. Jadi udah pembahasan Jam-jam 17 ke atas. Iya. Wah, cewek gue tidur lagi kayaknya nih aja. Tidak dibalas. Beda sejam sih soalnya sama Bali Jam ya. setengah satu. Coba sih, Mbak, tanya, kata Balas gua. itu. Bukan si Lian. Ngantuk. Lia mana nih mantan Lia. gua? Bukan beda. Sok naon deui. Maksud gua apa ya? Ya jadi sih bahasannya. Pak, kalau bahas soal cewek, mantan, pacar, cinta, sayang, kenyamanan nggak bakal ada beres ya sih. Iya, betul. Itu Makanya kita bahas itu karena pasti panjang. Pasti. Kalau kita bahasnya tentang Indonesia kayaknya Gua pengetahuan kita masih minim lah untuk membahas Bodoh banget gua Indonesia. waktu- apalagi kemarin kan habis memperingati Hari Super Semar. Iya, Lo tau gak Super Semar apa? Gue mau ingetnya yang dulu. bukan itu mah Semar beda. Itu mah Semar temannya rapot biru Kalian juga tahu. Taunya Semar Mesem. Ya. Itu mah kenakalan remaja lah. Kayaknya cowok-cowok mah ya nggak bisa. Gue nggak boleh mewajarkan juga sih ya. Nggak Iya, bisa, Salah nggak juga. bisa, Cuman salah. kayak ya udahlah yang udah terjadi lah. Gua tuh sekarang pernah bilang sama cewek gue. Ya. Fer, gue nih pernah bilang sama teman gue si Lia, Iya. dapat lo gue berhenti bandel deh janji. Iya. Biasanya kan omongan cowok kan bangsat ya. Iya. Yang kayak gitu tuh. Cuman kalau dipikir lagi ya, ini gue mau ngapain lagi ya? Ini udah, bandel itu pernah. Mau apa lagi anjir sekarang? Coba deh sekarang tuh cuman Coba jadi jalanin dulu aja yang baik gitu. Jadi biar tenang juga hidupnya. Kalau gue pernah ya sekali tuh gue bener-bener marah sama Allah tuh, sumpah. Kenapa? Saking marahnya tuh gue bener nggak mau sholat, dengan sengaja gue nggak mau sholat. Bodoh nggak? Kenapa? Karena gue kemarin gagal sidang. Gue nih seburuk-buruknya gue ya, gue nih orang suka ibadah gitu loh. Iya. Gue nih pernah tahajud cuman buat berdoa supaya gue nih, ya Allah semoga gue bisa sidang, semoga gue bisa sidang. Tapi teman gue yang nggak sholat kenapa bisa sidang? Di situ gue marah sama Allah. Sumpah gue nggak mau sholat lo kayak gini. Sampai akhirnya gue bener ngejauh. Tau nggak akhirnya apa? Apa? Bener-bener dikasih azab gue. Jatuh gue di bir bro lu. Jatuh. Jatuh dalam artian, iya benar gue ngegeletak gitu.
Jatuhnya jatuh. minum. Iya. Karena gue minum. Gue Iya. tuh kan biasa ngomong kan bir ya. Cuman Iya, gue iya. gue nih pernah minum Pernah, namanya ya. soju. Iya. Itu kan lumayan. Gue minum. Soju Gue tuh Korea. Korea soju. Terus gue minum, gue ke toilet, jatuh sejatuh-jatuhnya Iya. gue di situ. Dia mau yang geletak, diketokin orang. Di Ada orang dalam nggak? toilet. Gue nggak bisa ngomong loh. Terus akhirnya Diam aja. Sampai akhirnya gue muntah. Oh muntahnya apa? Apa? Warna kuning banget. Makanya gue kayak Jackpot dulu di situ. Ya? jackpot. Jadi kayak anjing segininya gue jatuh jauh dari Allah, lu- langsung dikasih azab jedar. Balik lagi gue. Yang itu Ngeri aja. Untungnya lo masih dikasih hidup. Dikasih hidup. iya. Iya nggak sih? Iya Ya, anjir. berarti Ngeri sih. ya, Masih baik berarti ya. Ya Allah sayang berarti sama Iya, lu. makanya gue mikir kemarin tuh, ya Allah kenapa ya teman gue ini zina? Iya, gue tahu dia zina tiap malam, sholat nggak pernah, Minum, iya. terus minum jalan. Kok dia bisa lulus duluan daripada gue yang minta sama lo gitu? Iya. Ya gue marah dari situ kan, makanya gue sengaja dengan sengajanya 5 waktu gue tinggalin. Iya. Saking marahnya gue, cabut gue malamnya ke bir bro, yang langsung dikasih azab jedar. Tapi Ngeri gue. gua kalau di cross check lagi sih Boy ya, kalau gue pikir-pikir ya Allah tuh baik, Allah ngasih jalan kayak gitu, Allah udah nyiapin ketika lo nanti lulus bakal ada yang lebih baik, Mbak. Iya. Ketika Iya. lo lulus udah mempersiapkan Udah ini ada pekerjaan jalannya lo. lah. Insya Allah lah kayak gitu. Karena mah. gue kalau gue sendiri sih sekarang kalau gue udah kerja dengan jabatan gue saat ini, Allah udah ngasih jalannya kayak gini. Iya. Nah, terkadang gue sendiri masih memikirkan, ya Allah, pekerjaan gue lebih besar amat dengan jabatan gue seperti ini. Maksud gue, tidak semudah apa yang gue pikirkan. Mm-mm. Ternyata gue, Dikasih lebih gitu. iya, kenapa lebih enak dan lebih nyaman sebagai mahasiswa? Lo kan pengennya cepet-cepet sidang. Iya, iya. Nah, kalau gue justru ketika gue udah merasakan dunia pekerjaan, gue pengennya balik lagi ke masa-masa mahasiswa jadi Oke. kuliah. Kalau gue salah mikirnya gini coba ya, seberat-beratnya lo nanti setelah kuliah itu lebih baik ketimbang lo masih nge-stuck di kuliah. Iya. Kenapa? Karena lo tuh di kuliah nih gini-gini aja, tapi duit Keluar dari ya. orang tua tuh tetap harus keluar Nah, terus. itu. Gue lebih mending, gue jujur ya, gue lebih mending gue diam di rumah 6 bulan daripada gue diam di kampus 6 bulan gitu. Iya, karena duit orang tua. Karena duit keluar. orang tua masih harus ke kampus, ngapain? Iya. Iya. Mending duitnya ya sama, mending gue simpan, dimanfaatin yang lain buat orang tua gue. Nah, itu gue pas ketika gue buka dari pas permasalahan jurusan gue. Pada saat itu satu angkatan gue ingin aksi lah kepada jurusan karena akibat adanya ketidakterbukaan terkait anggaran dana dalam kegiatan angkatan gue. Waktu itu tujuannya ke Bandung loh, ke Lembang. Jadi anggaran dananya ini masih ya kalau gue sih ya oke lah, ngikutin aja karena gue udah paham gitu tuh. Ya duit mah masih bisa dicari, bener gak sih? Kalau masalah nilai kan itu berat. Iya. Kalau daripada gue dapat K ngulang segala macam, itu dananya lebih gede dong. Bener Iya. gak sih? Bayar lagi. Ya lebih baik gue bayar ada kadanya, yang penting gue ikut Iya, lulus gitu tuh. Bener. Di mata kuliahnya. Daripada gue ngulang, Nambah duit apa, Nambah duit duit orang apa, tua. duit Nah, apa. itu. nah akhirnya gue mikir ke situ. Akhirnya gue nggak ikut aksi. Yang aksi cuma temen gue dan aksinya 2 orang. Nah di situ gue lebih tidak mengikuti karena gue paham. Dan yang teman gue ini yang aksi ini dia dapat beasiswa Iya. bidik misi. Ya kalau bidik misi kan dari semester awal sampai semester 8 maksimal. Iya. Itu kan dapat Didanain, gratis ya, didanain terus dapat dana ini juga per 3 bulan. Oh iya benar. Sedangkan gue beasiswa enggak duit orang tua tetap ngalir. Kalau gue ikut-ikutan seperti itu, yang ada gue makin menyusahin orang tua gue. Itu aksi itu demo maksudnya? Iya, aksi itu demo depan jurusan. Jadi satu angkatan, cuman nggak jadi, yang demo cuma 2 orang doang. Jadi, nah gue mikir kalau gue ikutan bertiga, gue juga yang kena. Berarti ya lo lebih realistis sih kalau untuk memikirkan idealis sendiri tuh mungkin terlalu egois nggak sih lo Iya. mikir untuk jadi aktivis, tapi lo aktivis selama di kampus tapi masih ngebebanin orang tua gitu nggak sih? Iya, maksud gue mikirnya ke situ. Ya oke, seaktivisnya gue mikir juga ketika gue masuk kuliah karena orang tua, nggak mungkin gue bakal nyusahin orang tua. Bagaimana caranya
aktivis jalan, perkuliahan jalan secara normal, gue lulus cepet dan bisa membanggakan orang tua gue. Makanya dari situ gue mikir, kalau gue niat lulus lama ya gue pengen lulus lama. Mau sampai semester mentok 7 semester 14 semester. Ya gue siap gitu tuh sebenarnya. Cuman mikir lagi orang tua gue nya siap atau enggak. Iya. Orang tua gue ya namanya gue anak bungsu, orang tua gue semakin tua Iya. semakin tua pensiun segala macam. Dana pensiun kan nggak besar Iya, amat iya. namanya udah pensiun. Iya. Itu yang mikir, walaupun gue punya kakak gue udah berkeluarga semua maksud gue. Ya udah keluarga pasti mikirin keluarganya, anaknya. Iya, kan. iya, Lebih realistis istrinya. lah ya. Iya, makanya dari situ gue dan akhirnya gue lulus cepat. Dengan lulus cepat ini pas nggak lama gue langsung dapat pekerjaan. Iya. Ya gue mikir ke situ. Akhirnya gue cerita ke adik tingkat gue, ke bawah-bawahan gue, adik-adik Di kampus. yang di kampus, di organisasi gue. Ketika lu lagi masa-masa kuliah, lu nikmati masa proses-proses perkuliahan. Lu masih enak yang namanya ngerjain tugas, masih bisa di remedial istilahnya. Bukan ngulang ya, remedial. Kalau ngulang beda sama remed. Itu enak daripada ketimbang lu ketika udah masuk pekerjaan gak ada yang namanya remedial. Ketika Salah prosedur. iya salah prosedur, jelek, tanggung jawab lu, resiko lu yang nanggung. Ya, itu Iya. kan ujian tuh pasti bertingkat nggak sih gitu Iya. ya. Di kuliah ada ujian, di pekerjaan ada ujian, nanti mau naik jabatan pun ada ujiannya Iya. lagi. Semakin kita tinggi tuh semakin angin tuh gede katanya nggak sih. Iya benar. Jadi nggak usah merasa nyaman sih kalau kata gue, mau hidup di dunia mah ya emang tetap harus berjuang nggak sih. Iya betul. Mau dimanapun posisi kita, mau kita udah ya seartis-artisnya Ariel Noah pun masih mengkhawatirkan sih kalau kata gue mah gitu. Iya pasti akan ada Pasang surutnya Iya. hidup tuh. Betul. Nah itu yang gue rasain sih, makanya gue cerita ketika ada adik-adik tingkat gue kesini, gue ngomongin itu. Lo organisasi udah sejauh mana? Ya udah prosesnya jalanin aja organisasi lo. Program kerja segala macam ya lo jalanin aja, maksud gue gitu. Enak kok organisasi mah, LPJ segala macam. Iya. Lapor penanggung-jawaban, mau salah ya itu masih bisa direvisi. Iya. Ya. Pekerjaan apalagi terkait soal pendanaan, itu Iya. tanggung jawabnya besar banget sih kata gue, maksud gue gitu. Ya mau nggak mau sih itu makan karena kita memasuki fase hidup yang lebih lanjut kan. Iya, Setelah kita pun nggak pernah pikiran gimana kuliah waktu kita TK. iya betul. Tapi kita bisa-bisa aja kok pada akhirnya mah. Allah juga pasti nolong lah. Iya, Pada akhirnya mah, gue bisa ya. Kok gue bisa ya gitu. iya benar. Kan gue bisa gitu tuh. Tuh kan gini doang gitu. Tuh kan gini doang gitu. Gue bisa, lo bisa kan. Iya makanya ya itulah namanya kehidupan ya, campur aduk. Kita merasakan ya hal seperti itu tadi, ya ubah kena aja. Oke ya Pak, emang salahnya karena marah deh, bego deh ya. Iya. Goblok banget. Mikir pendek kayak gitu. Ya gimana namanya, kesel ya. Usaha bareng gitu. Gua sholat dia kagak. Iya. Gua nggak zina, lo zina. Kok dapatnya yang enak lo mulu anjrit gitu. Gua kagak aja. Iya. Makanya kayak Iya, tapi itu. anjrit. Terkadang Allah ngasih keenakan kepada orang-orang yang seperti itu, dan ngasih belum saatnya ngasih kepada orang yang seperti lo, Mbak. Tapi suatu saat ketibalik tuh kan. Bisa aja, soalnya aja. kadang-kadang orang yang dikasih rezeki duluan mungkin dia lebih memerlukan. Iya mungkin. Misalkan orang-orang yang kurang mampu misalkan ya. Gue pernah cerita dari Sandi ya. Tadi mana nih? Sandi Iceland. Sandi Iceland tuh bilang kan ya, gue malu waktu skripnya lagi susah-susahnya kan ya. Padahal gue juga suka ngambil job-job gitu doang sih kan ya. Suka ngambil job-job juga kata dia tuh, kayak foto, liputan kayak gitu-gitu. Sedangkan temennya tuh lulusnya cepat, terus kayak sering dapat project gitu loh menjelang lulusnya tuh. Terus dia bilang ternyata nggak lama tuh ternyata orang tuanya meninggal. Oke. Maksudnya Jadi ingin Allah- membahagiakan orang tuanya ya. iya mungkin sebelum meninggal Allah itu tuh udah biar kasih si jalan kayak anak tuh gitu. bahagia gitu ya. Iya. Mungkin biar si anaknya bahagia, mungkin biar lebih siap nih kalau misalkan udah ditinggal kamu tuh udah ada pegangan gitu tuh. Iya. Iya, betul. Harus bersyukur sih kata gue mah, apapun posisinya, karena nanti kita bakal merindukan gitu loh. Iya. Gue sumpah loh, gue sampai nyatet nih kata gue tuh di notes gue. Iya. Kalau gue udah berhasil apa yang gue
udah berhasil mendapatkan apa yang gue mau, gue nggak akan pernah lupa kalau gue pernah ini. Lu catat ya? Gue catat sampai gue tuh pernah, gue tuh dulu tuh sampai seneng kalau ngeliat jalan tuh, saking gue dulu kayak males kemana-mana, di rumah aja gitu kan ya. Sampai gue tuh suka iseng naik motor lah sambil dengerin lagu. Iya. Udah seneng nyampe rumah juga kayak gitu tuh. Sampai yang kayak gitu gue catat karena emang lagi hancur-hancurnya aja waktu itu. Lagi hancur-hancurnya baru putus. Terus kebetulan juga gue lagi belum rezekinya mungkin untuk bisa segera mendapatkan pekerjaan gitu kan. Cuman kan diberi hiburan lah, mungkin lewat singgah gue juga jadi sedikit terhibur lah gitu lah. Mungkin ya jalannya mah gak ada yang tahu ya. Betul. Cari uang mah nggak harus sarjana nggak sih kadang-kadang. Iya, betul. Bener. Cari uang mah harus kaya mah nggak harus sarjana kadang-kadang. Yang penting halal lah. Iya. Yang penting halal. Iya, kadang gue pernah kayak gituin. Lulusan apa, Cuk? Pendidikan. Kok di bagian Ini lo bagian ini gini, kok nggak pasti? Udah amat aja. Ya intinya gini loh, maksud gua kenapa lu harus membandingkan lu sarjana pendidikan tapi kerjanya di ekonomi misalkan? Iya. Bagian perekonomian. Ya kalau misalkan guanya mampu daripada yang sarjana ekonomi, yang kenapa enggak gua Iya, paham, dan paham. orang kantor pun memilihnya yang memang Ya, yang sesuai dengan- berkompeten di bidangnya. berkompeten di bidangnya, walaupun memang sarjananya berbeda. Maksud gua gitu, nggak semua orang yang IT itu lulusan IT. Iya. Betul. Gua belajar dari kakak gua bukan guru tapi sarjana Eskom, Iya. sarjana komputer, tapi dia guru. Iya. Iya. Walaupun ngajarnya emang guru komputer, tapi kan nggak ada di Eskom itu pembelajaran sebagai cara bagaimana cara mendidik anak. Iya. Itu kan ya SPD masuknya. iya, masuknya SPD. Harus SPD dulu. SPD. Nah, SPD dulu. Sampai saat ini kan kakak gua nggak bisa yang namanya sertifikasi guru. Iya. Karena kan harus Karena bukan SPD. Bukan SPD. Kecuali kakak lo mau kuliah lagi Kuliah buat lagi SPD. S2, ngambilnya magister pendidikan. Heeh. Nah itu, nah gue mikir ke situ. Kalau emang kayak kakak gue bisa Nggak dengan sesuai bidangnya, iya, tapi punya dia kemampuan. keahlian, ya kenapa enggak gitu. Dan gue pun di sini, dan gue buka usaha foto wedding segala macem, jasa video, foto video. Bentuk ikhtiar sih sebenarnya mah. Iya. Bentuk ikhtiar kalau kita tuh emang punya niat untuk menggali rezeki gitu loh. Iya. Dari mana aja gitu. Kalau misalkan emang rezekinya lo lewat jasa foto-foto, jasa ngeliput nikahan, ya mungkin di situ buat sampingannya lah karena Iya, lo udah ada ajang job ininya lah gitu kan ya. Ya gitulah. Emang harus berusaha sih hidup mah. Jangan cuma mengandalkan satu doang. Kadang-kadang kita harus coba ikhtiar lagi lah di bagian-bagian. Ya gue kenapa gue pengen tetap adanya usaha, karena nggak selamanya gue bakal terus-terusan bekerja. Iya. Yang sepaten-patennya usaha mah itu nggak bakal ada pensiunnya. Lo bakal jadi bosnya kalau iya, usaha tuh. maksud gua ya oke, gue pengennya ada pekerjaan, usaha jalan, maksud gua gitu tuh. Di sisi lain gue bos tersendiri, di sisi lain gue juga ada pekerjaan yang ingin Ada gua- main job, ada side jobnya lah. iya, lo maksud punya. gua gitu. Ya gue ya sekarang gue udah merasakan ini gitu tuh, cuman tinggal lebih dikembangkan lagi, maksud gua. Iya. Itu aja, makanya nanti ketika gue pada masa pensiun gue nggak melongo segala, iya. itu aja karena gue ada usaha tersendiri. Harus dipersiapkan sih soalnya. Gue sendiri pun merasakan gitu ya, fase peralihan tuh. Kayaknya ini adalah fase yang bakal nanti kita rasakan lagi ketika kita udah berhenti bekerja deh. Iya. Betul. Fase dari lulus belum dapat kerja tuh nanti bakal samanya ketika kita habis bekerja kita nggak kerja lagi. Betul. Ngeliat orang tua yang mungkin tiap hari tuh pulang sore, berangkat pagi pulang sore, terus pensiun di umur berapa, Iya. beberapa hari tuh mungkin agak sedikit ngedumel atau gimana ya. Kayaknya itu tuh kita bakal merasakan sih sebenarnya. Bakal sampai di fase itu nantinya. Iya. jika- Kuliah aja lah contohnya, kuliah tuh kalau misalkan emang lo nya aktif di dunia kampus, mungkin lo bakal tiap hari tuh ada kegiatan terus, Iya. nggak ada waktu santai-santainya lah, kayak pengen tidur aja nyolong-nyolong gitu. Sedangkan setelah memasuki fase peralihan ini dari lulus kuliah mencari kerja, itu kan tetap ada prosesnya, mau cepat atau lambat pun semua orang berproses gitu. Iya. Betul. Nggak ada yang, mungkin ada yang langsung, mungkin itu prosesnya lebih cepat. Iya. Tapi nggak tahu di dalamnya seperti apa, itu kan nanti ada ujiannya lagi. Betul. Ya emang harus dinikmatin tiap prosesnya tuh, karena nanti kalau udah melewati mah bakal kangen sih. Wah dulu gue tiap hari ini hektik banget kegiatan kampus Iya. Sekarang gue
di kantor kayak jenuh banget ya. Gini Lihat gini. komputer atau enggak gabut-gabut Ah. dikit lihat jalan keluar gitu kan ya. Emang harus dinikmatin sih. Iya sih yang kayak gitu-gitu Mas cuman. Ya udah, jalanin aja enggak sih harusnya ya? Ujian mah nggak akan ada habisnya sih. Ah, Nggak usah dipikirin ujiannya bakal apa. Iya, Jalanin masa aja. ngasih ujian cuma sekali doang? Iyalah. Panjang ntar- tahu jalan. Ujian nasional aja berapa? Panjang banget. Kalau kita panjang umur man ya nih, ini fase-fase yang bakal kita lewatin lah ya. Kalau secara garis besarnya. Sekarang dari Uba, misalkan Uba belum lulus, Uba lulus ke fase lulus dulu lah ya. Lulus, masuki fase gua nih. Gua lagi fase mencari kerja. Udah, misalkan gua masuk Ucup udah dapat kerja. Pasti Ucup memikirkan ya minimalnya aset buat Buat nanti ya, nikah lah ya. Pasti Berkeluarga ada, lah ya. buat berkeluarga ada. Udah berkeluarga nih. Anak. Lo nanti ngumpulin aset lagi buat nyekolahin anak, Iya. buat yang lain-lain lah. Nanti anak juga kan pendidikannya bakal berjenjang. Iya. Tiap jenjangnya pun Lebih pasti tinggi biayanya. lagi biaya. Ya Tinggi. kalau mahal mah enggak mungkin. Pasti keperluannya semakin banyak gak sih? Semakin Iya. dewasa mah nanti minta HP lah. Apalagi Minta ntar mau laptop. iya, kendaraan Iya belum. kan? semakin canggih. Ya kan? Iya. Minta SD aja lo udah bawa motor. minta bawa mobil terbang aja. Ya, kalau kita umur GTA panjang kali ya. Kalau kita umur panjang kita ya bakal masih melewati fase itu sih menurut gua. Iya, Jadi pasti. jangan ngerasa takut juga ya, berjuang aja lah. Iyalah. Kalau udah berjuang mah nanti juga kalau ngasih sih. Ya, ketika Betul. lo masih mampu ya jalanin. Ketika badan lo udah drop. Ya, berjuang sampai badan lo nggak bisa bangun lagi, sampai badan lo tuh udah di tanah udah. Ya, ketika kata Allah udah istirahat. Ya udah gue istirahat. Selama badan kita masih sanggup bergerak kan, ya usaha lah ikhtiar. Itu apa-apa. pernah gue alami sih lo. Ketika gue masa fasenya masuk pekerjaan, kok pekerjaan gue capek banget ya. Iya. Ya lo datang ke sini tadi aja lo lihat gue lagi Ngaso lah ya. Iya. Sorry. Wow, Udah beres tuh. capek banget maksud gue gitu. Ya itu gue mikir ke situ awal-awal kayak capek banget kerja gini. Tapi di sisi lain gue kok nggak mensyukuri apa yang gue punya. Padahal mah orang-orang tuh anjir sih cukup Padahal kerja gitu. Iya, padahal orang-orang- posisi lo tuh diinginkan sama banyak orang. Iya. Ubah di pun situ. mungkin Lu pun mikir kayak anjing Iya, enak sih, banget si Ucup ya udah punya kerja, udah lulus enak banget anjrit gitu. Iya. Udah ada penghasilan sendiri. Punya orang-orang mikirnya penghasilan, di situ kan. punya studio sendiri, Pasti lo apalagi. juga nih udah kerja ngeliatnya temen lo udah bisa kebeli apa. Pasti Iya. sih. Nah itu. Wah sih. Heeh. beli motor Itu gitu aja. kan. Iya. Penyakit manusia yang nggak bisa bikin orang jadi bersyukur Iya, yang kadang karena ngebandingin diri sama orang lain. Ya, bener, Kalau Pak. rezeki itu udah jalannya masing-masing. Iya. Ya karena gue bisa marah sama Allah karena apa? Ya karena gue ngebandingin sama teman gue yang bisa. Iya benar. Kan karena itu semua juga. Ah, Lo stres gara-gara apa? Karena lo ngebandingin diri lo sama teman lo yang udah punya gawe. Lo iya. sama ngebandingin siapa? Ngebandingin teman lo yang udah punya mobil. Iya. Semuanya pasti ngebandingin gitu. Membandingkan pencapaian masing-masing nggak sih? Iya. Membandingkan satu level di atas kita ya. Pasti. Iya. Lo membandingin level yang pengen, level gua lah yang pengen ada udah punya pekerjaan, Ya. udah pengen ngebandingin Pengen kayak si Lucky lah, udah lulus gitu kan. Padahal mas semua juga ya kayak berkaitan. Kayak lo nih ya, pengen nih ada di posisi Ucup. Si Ucup mah pengen ada di posisi kayak gue, Iya. masih kuliah, Iya. bisa enak revisian gitu. Lah gue pengen kayak si Lucky, udah lulus tapi berkarya buat apa? Iya, Ngapain lagi? Semua juga Emang sama. sih semua harus disyukuri nggak sih? Kalau Iya. kalau disyukuri itu kayak ya udah hari-hari lo Happy tuh bisa senyum lah, aja. gak usah pesimis besok akan gimana. Ya itu makanya gua kemarin ketika gua lagi berduka itu gua mikir ke situ. Ini gue ketawa nih. Sumpah, geblek orangnya geblek orangnya malu. Semalam nangis, minta maaf kalau eyangnya ada salah. Oke, Cup, dimaafin. Besok ya, yang penting kita happy. Goblok. Maksud gua ya syukuri gitu tuh. Kalau kata gue beda konteks hidup sebenarnya. Kalau Bangsat. itu mah berdukanya tuh berduka ditinggal gitu ya, bukan berduka karena lo kehilangan barang atau apa, tapi tetap harus disyukur. Ini mah kayak beda konteksnya menurut gue, beda pendapat ini mana. Masalah jadinya lo tuh berduka kehilangan nyawa orang anjir. Tapi Kehilangan orang masa lalu lo gitu ya. Tapi ini besok yang penting happy. kita happy ya teman-teman. Kita happy ya. Wah itu gila sih Ucup emang itu the best. Kita ini kita happy ya teman-teman. Kita happy ya teman-teman. Mata betem, tuh masih betem.
Gak mas. Mata betam habis sedih, habis nangis semalam. Sisa semalam. Itu tuh maksud gua ketika gua dikasih kesedihan, di sisi lain Allah juga ngasih kesenangan. Ngasih kesenangan gitu. Buat Iya menutupi paham. rasa kesedihan itu. Iya, supaya Allah tuh tahu ngasih. Tapi dirayakan. Bukan dirayakan, emang gua lupa hari itu tuh besoknya bakal ada meeting. Gua udah tahu itu besok ada. Nah, kayak gua izin di kantor untuk datangnya telat dan pulang lebih cepat. Gua kata gua datang itu jam mulainya itu gue bagian zuhur. Sebelum zuhur sih gue mulai, gue langsung itu udah beres gue penyampaian, oke. jam 2 jam 3 gue balik habis makan siang aja. Nah itu udah baru gue balik. Nah sebelum balik gue ternyata dapat reward itu kan. Iya. Nah, makanya itu kata gue ya udah, Pantesan ditraktir kopi sama Ucup. Idi. Reward itu loh ternyata sama molen. Mantel. Emang mantap emang si Ucup nih. ya kata gue juga kaget, dapat reward, kata gue. Reward apaan ya? Oh kata gue, ya udahlah alhamdulillah. Biar senang barangnya mah. Iya barangnya mah. Mungkin biar nggak terlalu dalam kesedihan. Ya, Tapi maksudnya tetap aja harusnya bersedih ya, berbela-sungkawa bukan karena duit happy. bukan dikasih duit ya. Tapi ini ada keluarga gue yang koplak gitu tuh kemarin pas ketika di pemakaman gitu gue. Malam-malam gitu tuh ya. Iya. Namanya di pemakaman malam-malam harusnya horor dong ya kan? Iya. Ditambah lampu tuh mati. Lampu tuh gelap, jadi pakai senter HP semua. Iya. Keluarga gue ini ada yang koplak. Namanya orang Serang ya. Mulut jasengnya keluar gitu tuh. Umi katanya. Katanya. Cucu sireko ke. Jadi biarin sih kan umi gue emang judes ya. Wih cangkemnya belok deh. Tahu cangkem belok ya. Iya. Jadi keluarga gue nih ngomongin, udah tahu itu umi gue lagi dikubur. Iya. Malah ngomongin harta warisan coba ke. Ih goblok. Jadi teriak lagi. Bodoh. Aduh. Ya. Gimana, Cok? Iya, jadi kata gue lagi macul, sampai luka tuh gue. Iya. Kata macul, ya namanya cewek ya, saudara gue ngomongin harta warisan. Kali itu umi gue pulang dari umroh. Emang niatnya tuh pengen meninggal udah di tanah suci. Umi gue itu pengennya di sana, makanya pengen umroh. Akhirnya diturutin sama keluarga gue, ya udah umroh. Umrohnya juga ramean. Iya. Waktu itu sama mantan wakil wali kota Serang, Haji Suli. Nah di situ ternyata Allah belum mengizinin meninggal di tanah suci. Jadi ketika Rabu kemarin pulang, Seninnya kemarin udah nggak ada. Dan ternyata emang ketika di tanah suci itu emang udah cuma jasad doang sih. Ya kan karena dalam Islam kan 40 hari sebelum meninggal itu emang udah keangkat ruhnya. Iya katanya gitu, katanya. Ya kita harus meyakini itu sih ya sebenarnya. Nah makanya di situ ketika di tanah suci emang kita tuh udah dari pihak keluarga cuma udah bawa jasadnya doang sama dorong kursi roda segala macam. Nah ya kocaknya itu dari keluarga gua sampai gua marah-marah, koplak bet kata gua, keluarga gua nih satu kata gua. Ngomongin harta. Tenang aja nih, rumah sini buat si cucu-cucunya, buat anak-anaknya, dibagi-bagi lah ngomongin itu tuh, ngomongin harta. Goblok. Ngomong pakai bahasa Jaseng lah. Iya. Ya. Akhirnya gue keceplosan juga. Ih cangkemnya blok amat mah kata gue. Wis kata. Ya namanya lagi ngegali posisi kata gue di kuburan malam-malam. Teriak-teriak. Kayak nggak ngerasa ada di kuburan gitu tuh maksud gue. Iya paham. Iya, udah pada siap, masa keluarga tuh udah. Iya emang udah nerima sebenarnya kan, emang udah. Dan gue juga nenek gue yang di rumah gue tahu kan ya. Umi ini kan kakaknya nenek gue. Iya. Nah nenek gue juga sama nih. Ya gue udah ikhlas kalau emang nenek gue siap diambil. Karena posisinya sekarang emang gue ngeliat sendiri udah, ya udahlah, udah ikhlas gitu kalau emang udah di waktunya diambil ya diambil.
karena udah nggak bisa apa-apa. Makan sekarang udah nggak mau, minum obat juga udah nggak mau, udah nggak mau nelen. Nah, gue sih melihat dari hal seperti itu, katanya kalau timbul kejadian-kejadian seperti itu, katanya sudah mendekati. Iya Bang. Apalagi faktor usia udah semakin Tua. Berapa itu, Cuk? 80-an lah. Umi gue 87. 7. Ya beda berapa tahun doang sih, namanya kakak adik makan nggak jauh. Ya yang gue sisa nenek gue ini, ya nenek gue yang di rumah sama nenek gue yang satu lagi yang di sini ada di depan. Itu jadi sisa 2. Nenek gue nggak ada, ya cuma satu-satunya ini nanti bakalan. Ini yang Gua masih satu laginya tuh yang di rumah lo bukan? Yang ada 2 kan, yang Iya. satu lagi tuh di rumah gue, yang satunya masih hidup. Yang Umi, jadi dulu tuh masih ada Umi tuh 3. Yang berarti yang masih ada tuh 2 lagi ya? 2 lagi yang masih agak di bawahnya nenek gue yang di rumah. Ada. Masih ada, masih normal. Berarti Umi yang meninggal tuh yang paling tua. paling tua. Gue itu sedih sih kata gue. Ya gue kalau nenek. Ya nggak mungkin sih Cup, lo lagi kayak gini. Ya tapi kan Happy happy, sih. ya. Happy sih gue dapet duit besoknya. Anjing si Ucup bangsat. Bajingan. Dan gaya fotonya pun happy. Orang selfie sendiri geblek megang HP. Enggak, Ya Allah, Ucup. itu disuruh teman gua kata gua. Cup foto. Ya, itu pakai HP teman gue juga, ya gua foto karena emang gua paling Iya, ujung iya, ya biar paling kelihatan ujung. semua kata gua. Ya udah gua foto. Ya udah kata gua. Ada Ya aja penting kita si Ucup, happy ya kata gua. Allah. Baru semalam innalillahi. Besok siang happy. Anjing si Ucup. Iya, maksud gue ya udahlah kata gue, daripada gue sedih-sedihan. Ya daripada malam itu gue kacau malam sih kata gue. Udah gak usah lihat Pak. Dibalas soalnya. Dibalas Dibalas. di Bali tuh, Mbak. Dia di Bali, Ke beda. Bali apa? Bangun. Gue tuh pengen ke Bali sih, Mbak. Kapan? Mahal Cup kalau dari sini ke Bali tuh anjir. Gope Gak ada gope. kemarin. Coba gua lu lihat deh. Gope itu cuma kata silanya sampai mana? Sampai Surabaya. Oh iya. Gope sampai Surabaya doang. Kemarin si Sandi gope. Kalau mau enak ya, naik kereta dulu ke Surabaya. Nyebrang. Dari Surabaya baru 300.000 doang Serius? ke Balinya. Tapi ke Surabaya ini jauh banget kan. Kalau naik kereta Berapa belas 11 sampai 12. Gua ke Malang waktu itu berapa jam ya? Berangkat jam 1 nyampe Malang jam 3 subuh. Jam 3 dini Satunya hari. satu malam. Satu siang. Satu Masa siang. 1 siang, 1 malam kok ketemu jam 3 subuh. 2 jam ekspres amat itu. Berasa naik. Enggak, jam 1 malam sampai jam 3 subuh besoknya maksudnya. Buset. Berapa puluh jam itu ya. Udah 24 jam itu. Biasanya keliling Indonesia pakai kereta ya. Bisa kalau ada jalannya. Iya, kalau Sampai- antar pulau bisa mah. Iya. Dari Tapi nggak Jakarta, mungkin. Mentok nyampe kemana ya? Sampai ke Jawa doang kayaknya. Gak mungkin, muternya jauh itu. Kalau Jawa doang. Paling ujung juga Jawa mana ya? Jawa Timur. Merak. Nyampe ke Jawa Timur. Surabaya, Merak. ke Surabaya, Jawa Timur. Banyuwangi. Mentok di Iya. situ. Sumatera ya mulai dari Lampung. Gitu. Nanti kayaknya nih Singa bakal turun 33 provinsi nih. Amin. Gua ikutin lo kalau di Jakarta, di Bali, Surabaya, gua ikut. Ngikut ya. Karena pengen ada Kalau pengen ketemu orang. Datang aja Pak, datang. Hotel ada. Tapi bebas nggak? Mau ketemu Raisa, sok masuk aja. Kayaknya mau foto di tempat. Asik. Gak apa-apa, gue jadi asisten lu. Udah kayak gitu mah, ayo meluncur. Udah gue apa-apa, gue megangin kamera, gak apa-apa deh. Menurut lo kesimpulan terkait dari percintaan itu sendiri, pekerjaan segala macam, kesimpulan dari semuanya Kesimpulan dari semuanya ya, dan solusinya apa? oh kalau misalkan solusi ya Menurut lo aja. menurut gua kayaknya hidup ini tuh selalu ada banyak ujian ya. Iya. Mau lo memasuki fase apapun di dalam percintaan, pekerjaan, kehidupan yang nanti belum misalkan berumah tangga, itu selalu ada ujian. Tinggal gimana lo cara menyikapinya, menikmatinya, dan enjoy aja sih, karena pasti ada ujian. Tuh. Oke. Lo, Mbak? Cari cewek. Oke. Itu bener-bener solusi. Belum.
cari cewek biar Semoga ada. pas gue udah dapet lo juga masih ya. Amin. Tapi dalam keadaan dia Islam. Amin ya Allah, amin, amin. Disegerakan gua nggak apa-apa. Sama temenin gua main tanggal 25 nyepi ini ya. Gua nggak bakal cetan soalnya. Iya bener ya. Tuh orang nyepi aja. Rabu besok ya. Iya, nggak apa-apa sih bang, gua libur kok. Ayo main, kita main. Main kemana nih? Biar gua lupa sama dia. Apa mancing? Itu orang nyepi, wah iya main. Mancing. Rabu tanggal 25 Apa nyodok? depan. Iya. Soalnya di Akses internet di Bali kan dimatiin kalau nyepi. semua itu Listrik nggak ada dimatiin. kegiatan. Di Bali, soalnya Di dia di Bali. Udah gua bilang lu Surabaya aja, anjir jangan ke Bali. Soalnya di kantor gua ada surat himbauan itu berhubung tanggal 25 Nyepi. mulai dari per tanggal 24 ya, masuk Ya. tanggal 25 itu udah langsung dret, Matiin ya. nggak ada akses ke Bali segala macam semua. Pengiriman segala macam. Iya, di kantor gua ada surat seperti itu. Untuk mohon maaf untuk ada keterlambatan di Bali karena untuk menghargai itu. Sudah diganggu. Terima kasih nih, gua udah dikunjungin dari personil singgah. Apa lo judul sekalian promosi lah, sekalian promosi. Sehingga ada 3 lagu, yang terbarunya lagu Tanpa Kusadari. Oke. Dari ketiga single singgah ini saling berkaitan. Kalau misalkan mau tahu apa isi ceritanya, dengerin aja semuanya. Lagu pertamanya itu Pelukannya Salah, Saat Aku Memilih, dan Tanpa Kusadari. Tanpa Kusadari ini sebagai penutup sih untuk chapter yang pertama ya. Iya. Dengerin aja dulu. Kita pasti bakal berkarya terus kok. Singgah. Jangan lupa YouTube-nya Like, comment, subscribe di kalau channel suka di channel Musik Singgah. Musik Singgah. Oke, itu jangan lupa rekan-rekan semuanya, guys, di subscribe untuk channel Musik Singgah. Di Like, dengarkan dulu ya. Dengarkan kalau emang itu cocok menurut lo, jangan lupa di like juga. Dan pas menurut hati lo, silakan ungkapkan curhatan di kolom komentar. curhatan di dalam komentar. Nanti komentar-komentar yang memang sekiranya Galau banget galau kita banget, posting kita pasti. diposting. Gimana? Komentar tergalau tiap minggu pasti ada. Wah itu. Ya nanti mungkin kedepannya bakal ada reward lah ya. Mudah-mudahan selalu didoakan aja buat Musik Singgah agar Amin. terus lebih sukses. Amin. Rencana akan ada single keempat Pasti dong. Pasti 4, seterusnya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan Iya. sampai. Sampai menjadi album. album. Amin, kita doakan bersama-sama. Iya. Terima kasih buat Lucky, Uba, mantannya. Mantan ya. Yang mantannya banyak banget sampai lupa. Semoga disegerakan. Apa nih? Menghalalkan. Menghalalkan dan mengislamkan. Amin. Buat Lucky juga. Segera Iya, dipertemukan. disegerakan. Buat guanya, Semoga Ucup juga diberi yang baik-baik lah. diberikan jalan keluar. ya lihat semua yang berikan terbaik lah. Amin. Amin. Iya buat yang nggak ada, sebenarnya sih kita berlima ya. Iya, ada Mada. minus Mada sama gue dan ya semoga kita dipersatukan kembali, dikomplitkan kembali, Tuh. Amin. jalan-jalan ke berenang karena Berat badan Berat. cukup udah. Badan lu sudah cukup dan semoga Wildan pakai celana renang. Karena udah cukup, podcastnya kita cukup kan. iya cuma kan ya. Terima kasih buat semuanya karena sudah panjang lebar. Iya. Balik lagi di podcast Ucup. gua selanjutnya membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Semoga kalian tetap suka. Terima kasih. Balik lagi di Podcast Ucup Podcast. selanjutnya. Goodbye.